Halo kawan berbudaya, selamat datang di video saya yang berjudul Mengintip Gaya Rumah Joglo Kabupaten Jepara. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas seluk-beluk rumah adat yang satu ini nih. Yuk kita simak. Rumah adat Joglo Jepara adalah salah satu rumah yang mempunyai berbagai macam akulturasi budaya, mulai dari Hindu Jawa, Islam Arab, Tionghoa Cina, dan Eropa Portugis. Ada yang unik dari bentuk atapnya yaitu atap hubungan, tidak patah tetapi melengkung, yang mempunyai maksud sebagai perwujudan cara hidup yang luas. Kemudian ada hal yang menarik selain dari bentuk atapnya, yaitu seluruh rumah yang hampir semuanya terdapat ukiran kayu. Ukiran-ukiran tersebut tidak hanya menjadi ukiran biasa, melainkan cerminan dari kehidupan manusia. Hal itu juga tercermin dalam gebyok. Gebyok adalah salah satu mebel khas Jepara, berupa penyekat ruangan pada arsitektur khas Jepara yang pada umumnya terbuat dari bahan kayu jati. Biasanya dipergunakan untuk menyekat antara ruangan, dipasang sebagai pemanis pendopo, dan pintu masuk dalam rumah. Ukiran dalam rumah Joglo Jepara sendiri mempunyai detail yang halus, memiliki ukiran dalam tingkat kesulitan tinggi, berukuran 3 dimensi. Kualitas kayu yang digunakan sebagai bahan baku juga tidak main-main. Rumah Joglo Jepara sendiri dibagi menjadi beberapa ruang. Yang pertama yaitu ada ruang pringgitan. Ruang ini digunakan untuk menerima atau menjamu tamu. Bisa juga dipergunakan untuk dahar prasmanan. Yang kedua adalah ruang keluarga. Seperti namanya, tempat atau ruangan ini dipergunakan untuk berkumpulnya keluarga. Kemudian yang ketiga ada ruang pingitan. Pengertian dipingit adalah menunggu lamaran dari pria yang tidak dikenalnya. Uniknya, ruang pingitan ini terdapat rono, adalah ukiran yang tembus atau berlubang, dan belakangnya ada tembok yang tinggi, sehingga sang calon boleh keluar tetapi dengan batasan depan ada rono. Kemudian ada pawon, yang artinya dapur, biasa digunakan untuk masak. Yang terakhir adalah pakiwon. Pakiwon sendiri untuk halaman depan rumah. Terdapat sumur pada sebelah kiri, oleh karena itu dinamakan pakiwon, yang juga berfungsi untuk mandi. Ciri khusus arsitektur bangunan ini adalah bahan bangunan terbuat dari kayu dengan dinding kayu berukir, memiliki 4 buah tiang di tengah bangunan, atap dari genting, dan khusus kerpus memiliki motif ukiran gambar wayang, yang terbagi menjadi 3, yaitu genting Makuta, genting Gajahan, atau bisa juga disebut genting Gatot Kaca, dan genting Krepyak. Dan terdapat 3 pintu utama dalam rumah Joglo Jepara. Tak hanya memiliki berbagai ruangan dengan berbagai fungsinya, rumah Joglo Jepara mempunyai arti filosofis di dalamnya. Adapun konsep falsafah dari bangunan Joglo ini adalah yang pertama, menghadap ke laut dengan maksud agar mempunyai pikiran yang luas. Yang kedua, membelakangi gunung dengan maksud agar tidak congkak dan tinggi hati. Yang ketiga, atap berwujud pegunungan dengan maksud harus menjadi manusia yang religius, yaitu Tuhan di atas dan berkuasa atas segalanya. Kemudian yang terakhir, menjadi ciri khas dari rumah Joglo Jepara itu sendiri, yaitu ada pada 3 pintunya, yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Pada genting rumah Joglo Jepara pun memiliki makna filosofisnya tersendiri. Seperti genting Makuta, hanya ada 1 dan terdapat pada bagian paling atas dan tepat di tengah, yang artinya penguasa harus memiliki sifat adil dan bijaksana. Yang kedua, genting Gajahan atau yang disebut dengan genting Gatot Kaca.
bentuk genting yang tidak patah tetapi melengkung yang mempunyai maksud sebagai perwujudan cara hidup yang luas. Dan yang terakhir adalah genting krepyak, menghadap ke atas sebagai motivasi, bukan untuk menjadi manusia yang rendah diri. Sekian video dari saya, terima kasih.